Al-Quran huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Tanzillah dan Ibu Maria Novitasari yang telah mengundang kami hadir di sini. Kemudian yang saya hormati para tokoh masyarakat, para pemerintah, para alim ulama, para cendekiawan yang telah hadir di tengah-tengah ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, umur kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala serta malapetaka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan panjang umur serta umur kita ini bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sebab kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Terakhir mohon maaf pada hari ini hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baiklah, sebelum kita mulai, maka saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ikuti saya. Allahumma la sahla illa ma ja'al tahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala zalimin. Bapak Ibu sekalian, itu doa sangat baik sekali untuk diamalkan. Dibaca setelah sholat 3 kali, kalau mau keluar rumah dibaca 3 kali. Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi anak-anak juga diajarkan agar anak tersebut ketika dia belajar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diamalkan. Bagi ibu-ibu yang kesusahan ngatur suaminya, bacakan juga, ya. Ambil air putih, kemudian bacakan 3 kali, tiupkan, ya, tiupkan, ya. Cuman jangan kenceng kan tiupnya, agak banyak udah masuk kalau ke dalam cangkir itu. Laju, lakinya lagi kena sakit corona juga, kan. Ditiupkan, kasihkan kepada suami, ya. Atau bacakan doa tersebut di kepala atau ubun-ubun suaminya, ya. Berani dah? Tak apa-apa. Sedang tidur, ketika dia sedang tidur bacakan supaya suaminya dilembutkan hatinya. Bagi hatinya yang keras, yang suaminya nakal, ya, insya Allah tak nakal lagi, ya. Kalau bagi suami yang nakal, jadi silakan dibacakan, ya, tiupkan ke ubun-ubun suaminya. Cuman kalau bacanya jangan di depan muka suaminya. Jangan suami depan tampak di depan muka pintu itu langsung Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla wal aqib. Semakin dekat suaminya tadi langsung diludas dong. Wah. Yang ada kita kena sembur oleh suami gitu, ya. Jadi dibacakan ketika dia tidur. Anak kita juga, Pak, ya, bacakan. Baca surat Al-Fatihah dulu, kemudian salawat dan bacakan doa yang kita amalkan tadi. Insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang cerdas, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap masalah-masalah yang ia hadapi. Begitu juga suami-suami yang dibacakan doa tersebut oleh istrinya ketika suaminya bekerja, maka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Bu-ibu, ya, galak baca aja, Bu. Galaknya agak kita catat, ya. Itu ada rekaman yang kita share. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, silakan bagi yang mau mengamalkan. Kemudian kembali kita ke masalah akikah. Akikah ini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kullul gulam murtahinu bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan maka dia tergadaikan dengan akikahnya. Maka dikaji oleh para ulama apa hukum daripada akikah tersebut. Sepakat
mayoritas ulama mengatakan bahwa akikah tersebut hukumnya adalah sunnah muakkad. Namun sunnah muakkad ini ya tidak dikerjakan apabila ada uzur. Uzur yang pertama karena orang tua tidak mampu. Jadi akikah ini bukan dilakukan oleh anak, sepakat para ulama, yaitu dilakukan oleh orang tua. Kenapa? Karena rasa syukur, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki yang begitu besar kepada kita. Harta yang paling bernilai ya yang kita harapkan. Banyak orang yang punya harta, banyak orang mempunyai kekayaan, jabatannya tinggi di pemerintah, dihormati, dimuliakan oleh masyarakat, tetapi dia tidak mempunyai anak, maka hidupnya seolah-olah tiada guna. Coba aja curhat bagi orang yang tidak mempunyai anak, kepengen sekali dia pengen punya anak. Galah dah mau punya anak, galah, bukan lagi punya anak, dah punya cucu mending ini, ya. Nah bagi yang belum punya anak ada amalannya, ya, atau belum punya cucu, anaknya belum dikaruniai anak, ya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang terlambat seperti ini apabila dikaruniai anak maka akan diberikan anak yang soleh atau anak yang soleha, sebagaimana yang terjadi pada nabi-nabi yang terdahulu, ya. Nabi Zakaria, kemudian Nabi Ibrahim lahir diberikan karunia anak yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Begitu juga, ya. Kisah-kisah di dalam Al-Quran menceritakan hal demikian. Semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran kita. Kemudian kita memohon tak sama Allah atau kita datang ke dukun? Ya? Mohon ke Allah atau datang ke dukun? Banyak orang ya karena pengen punya anak bukan datang ke Allah. Ini ujian dari Allah. Kau nak datang ke mana? Datang ke dukun atau datang ke aku? Maka Rasulullah sampaikan, man ataka ginan walam tusaddiq bilisanihi la tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala ini yang membawa pada kesyirikan, ya, maka puasanya, sholatnya, zakatnya, amal ibadahnya la tuqbal arba'ina yauman, tidak diterima selama 40 hari. Man ataka hina wa saddaqa bilisani, siapa yang datang ke dukun kemudian dia percaya dengan apa yang disampaikan oleh dukun ini, ya, fakaffaru alaihi, maka kafirlah orang seperti ini. Maka makna kafir tersebut dibagi juga dua pandangan oleh para ulama. Yang pertama yaitu kafir hakiki, yang kedua kafir majazi. Yang disebut dengan kafir hakiki secara i'tiqadi, secara keyakinan, dia tidak meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan, dan dia lebih percaya kepada jin, dia lebih percaya kepada selain Allah. Maka orang yang seperti ini, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala sawaun alaihim astaghfirulahum am lam yastaghfiruhum la yaghfirullah. Kita doakan atau tidak kita doakan, memohon ampun untuknya atau tidak memohon ampun untuknya, maka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang demikian. Maka jangan sampai kita kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kita ke Allah. Datang kepada Nabi. Nabi tidak ada, Pak Ustaz. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Fas'alu ahla zikri. Dan tanyakanlah kepada mereka. Jangan datang ke dukun. Datang ke dukun sudah dipintanya duit 100.000, ya, DP dulu itu. Kapan kita sudah datang nemui dia? Nah, ya, apa yang kau pengen? Kau pengen nih, Mbah, kalau aku ini pengen punya anak, ya. Oh, pengen punya anak kau? Ya sudah, kalau dia itu ambil cangkir, dia ambilnya cincin yang sudah 40 hari tidak pernah dicuci ini, ya, mandi lagi tidak pernah, dimasukkannya lah ke dalam cangkir tersebut, ditiup-tiupnya, sikat gigi tidak pernah, tai gigi nyampak kalau ke dalam botol tadi, ke dalam gelas, buat dulu dah kan. Nah, minum insya Allah akan berisi perut kau. Asal diminumnya, saat berbunyi-bunyi, nak kentut-kentut, sisik dikit mesing, ya, airnya lah berisi nyampah perut aku ini, ya. Padahal kuman mulut dukun itu tadi yang masuk ke dalam perut itu tadi.
2 jam setelah itu mencret terus di WC. Ya. Nah, jadi ruginya minta ampun, besar ruginya. Yang kedua, penipuan daripada paranormal dan dukun tersebut, kita diperintahkannya untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, yang di luar akal manusia. Betul kau nak punya anak? Betul mah aku nak punya anak. Oke, sekarang sini kau, kalau kau memang nak punya anak, ya, kau cari kembang 7 warna, tepatnya di malam Jumat bulan purnama. Posisi kembang tersebut ada di tengah-tengah kuburan tersebut. Jangan ngajak orang lain, kau dewi ngembek. Siapa yang berani? Aku lagi tidak berani, Pak, ngembek ya. Datang kita ke tengah kuburan, baru nak masuk kuburan baik, ada bela terkencing-kencing. Balik lagi ke depan seminggu setelah itu. Mbah, aku tidak berani, Mbah, tidak kaki. Memang susah nyarinya, nak. Ini cuma ada sikok-sikoknya tuh lah aku nyimpen. Mungkin rezeki untuk kau niat. Alasan dia tadi. Nah, ini rezeki untuk kau, ambillah untuk kau, tinggal mahar kemarin. Berapa Mbah maharnya? Kalau susah dicari, 2 juta lah kurang lebih. Tentu lah gitu masih. Jadi datang ke dukun lah berdosa, ya, kemudian dikasih amalan-amalan yang salah, yang bertentangan dengan syariat Islam. Dirugikannya pula kita. Yang ketiga, duit kita banyak habis di porotinya. Tidak sedikit uangnya dibudihkannya nih Pak, Bu. Ada sampai 20 jutaan, ada sampai miliaran. Yang parahnya ini mereka mengaku-ngaku sebagai ustaz, mengaku sebagai ulama, mengaku sebagai kiai. Kita juga orang awam tidak bisa membedakan sekarang yang mana ulama, yang mana dukun, yang mana paranormal. Ustaz pakai topi, dia lebih tinggi lagi topi. Ustaz pakai jenggot, lebih panjang lagi sampai ke tanah. Ustaz pakai salsanya berbelit-belit, jak Sunan Kalijaga. Masya Allah. Tetapi ya, meskipun emas itu kuning, tapi tidak semuanya adalah yang kuning itu adalah emas. Kalau yang kuning adalah emas, yang nganyut di Sungai Musi itu banyak. Ya, silakan diambil itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, artinya anak kita ini memang sudah dari kecil harus betul-betul kita didik. Nah, di akikah tadi ini yang perlu kita pahami. Kebanyakan di antara kita menjadikan sebuah keyakinan, tradisi, budaya yang harus wajib dilakukan. Bahwa akikah, kata Imam Al-Mawardi, bahwasanya yaitu menyembelih seekor kambing ketika lahirnya seorang anak. Dan ini juga sudah biasa dilakukan setelah agama Islam datang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh yaitu Samurah bin Jundub. An Abi Buraidah, an Abdullah bin Abi Buraidah. Sami itu Abi Buraidah yaqul, anak Abu Buraidah ini bernama Abdullah mendengar ucapan dari bapaknya yang bernama Abu Buraidah, bahwasanya kunna fil jahiliyah, dulu ketika belum datang agama Islam, di masa jahiliyah, maka kami pada saat itu iza wulida li ahadina gulam, apabila dilahirkan seorang anak di antara kami, maka fazabah syatun, maka kami menyembelih seekor kambing, seekor domba. Kemudian wala takharasahu bidan, kemudian yaitu setelah dipotong kambing tersebut, diambil darahnya, kemudian dipoleskan, ya. Apa tuh poles, ya, dipoleskan di atas kepala bayi tersebut, darahnya tersebut. Kemudian falamma ja'allahu bil Islam, kemudian datanglah agama Islam. Dan Rasulullah memerintahkan kepada kami, apabila lahir seorang anak laki-laki, maka dianjurkan baginya untuk menyembelih 2 ekor kambing. Kalau perempuan cukup 1 ekor kambing. Dan ini hukumnya adalah sunnah bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, maka 1 saja. Bagi yang tidak mampu lagi, tidak mesti dia harus menyembelih akikah pada saat itu. Akan tetapi ini merupakan yaitu sunnah muakkad bagi orang tuanya, ya. Sampai kapan? Sampai ketika anak tersebut berusia 16 tahun, sampai usianya balik. Ada yang mengatakan ulama sampai dia menikah. Kalau dia sudah balik atau dia sudah menikah, maka dia bukan anak-anak lagi dan bukan kewajiban orang tuanya untuk mengakikahi anak tersebut. Artinya sunnah
muakkad tersebut atau wajib dalam mengakikahi anaknya, maka itu sudah terlepas ketika dia sudah mampu berusia 16 tahun atau anak tersebut sudah menikah. Kalaupun seandainya ada di antara kita yang ingin mengakikahi diri sendiri karena dulu belum diakikahi orang tua, maka boleh-boleh saja. Ya, dengan bagaimana Pak Ustadz caranya? Cukup menyembelih, yaitu seekor kambing. Dalam mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'inya mengatakan bahwa sekalipun itu bukan dianggap akikah, akan tetapi dianggap sebagai amal ibadah, dia sudah bersedekah. Perlu dimarhaban nggak Pak Ustadz? Nggak perlu dimarhaban. Apalagi Kak Yudi misalkan di akikah ini ya, nak dimarhaban siapa nak gendongnya? Pak Jol paling gendongnya. Zaman Pak Jol galak silakan. Nah, jadi cukup memotong seekor kambing. Jadi untuk digendong dimarhaban tidak perlu, tapi bagi anak-anak itu boleh dimarhaban. Nah Pak Ustadz, bagaimana dengan bendera tersebut? Wajib tidak hukumnya? Itu merupakan sunnah. Sunnah dari mana? Ini kan bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah. Ini bukan bid'ah, tetapi ini merupakan, kalau kambing dibagikan untuk uang tuanya, dimakan sama-sama, tapi kalau bendera tersebut dibagikan untuk anak-anak mereka. Kenapa? Ketika dibagikan bendera tersebut, mereka akan riang gembira, senang hatinya. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan kegembiraan kepada anak-anak, maka baginya adalah surga, kata Rasulullah. Yang menjadi masalah ini bukan anak-anak yang berebut bendera, bapak-bapaknya. Kapan nyebut bendera? Oh, bapaknya berebut duit 2.000 tadi, patahnya, ombeknya lagi, patahnya, diambeknya lagi, digompat ikoknya. Padahal cukup apa? Nak beli rokok lagi dah cukup. Itu untuk anak-anak, maka dikasihkan kepada anak. Panggil anak-anak, kumpul, rame-rame, ya. Tapi tak kakek siru, memang nak disiru genian, biar dia bahagia, biar dia senang. Ini yang berkumpul bapak-bapaknya, mbak siap ngincir bendera ya. Astagfirullahaladzim. Cuman kalau memang itu membuat bapaknya bahagia, tidak apa-apa juga, ya. Nah jadi bapak ibu sekalian, ya. Kemudian ketika anak tersebut dipotong rambutnya, ya, ini merupakan sunnah hukumnya. Di sini dikatakan indah hakim syari. Artinya kata para ulama minimal 3 helai dipotong, tapi hukum sunnahnya adalah dicukur sampai habis. Dicukur sampai habis, kemudian rambut tersebut ditimbang Bapak Ibu sekalian. Rambut tersebut ditimbang, diukur dengan harga perak. Kalau timbangan tersebut 1 gram atau 2 gram, maka disunahkan bagi kita untuk bersedekah dengan harga perak seharga daripada 2 gram tersebut. Ada yang mengatakan emas, tapi seluruh para ulama ya berpendapat rojih apa dinisbahkan kepada perak, fiddah, ya, dinisbahkan kepada perak, yaitu fiddah, bukan zahab, bukan emas. Jadi kalau ada cucung atau bayi yang baru lahir anak kita, dicukur rambutnya sampai habis, kemudian ditimbang berapa gram. Kalau aku kemarin langsung ku tembak 2 gram, ya, langsung ku tembak 2 gram, karena tidak mungkin nyampe 2 gram. Ya, jadi kalau harga 1 gram 25.000, berarti kita sisip 50.000, kita kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada siapa Pak Ustadz? Uang miskin boleh, ya. Kemudian uang yang membutuhkan boleh 50.000 tadi. Nah ini hukumnya adalah sunnah. Minta doa kepada uang yang kita kasih tadi. Tolong doakan cucu aku biar jadi anak yang soleh. Doa orang yang seperti ini insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana kelapa yang kita sajikan ketika memotong? Rasulullah SAW ketika Hasan dan Husain dilahirkan, kemudian diakikah, diambil oleh Rasulullah SAW korma, lalu dikunyah oleh Rasulullah, kemudian diambil korma tersebut, diletakkan di langit-langit daripada Hasan dan Husain. Tujuannya untuk apa? Tujuan itu adalah untuk vaksin atau imunisasi bagi kita, supaya terdapat kekebalan tubuh di dalam tubuh anak tersebut atau dalam tubuh bayi tersebut, sehingga penyakit-penyakit tidak mudah datang. Nah zaman waktu itu kita tidak ada kurma, maka dinisbatkan atau dikiaskan oleh para ulama, apa yang sejenis kurma ini, kandungan kurma tersebut adalah yaitu kelapa dogan.
kelapa dogan. Jadi dia ambil kelapa tersebut selaputnya, kemudian diletakkan di langit-langit anak-anak tersebut. Di zaman dulu, zaman sekarang sudah ada vaksin. Jadi dogan tersebut Pak Ustadz bukan untuk naruh rambut, bukan. Ngapa Pak Ustadz kemarin naruh rambut di dalam dogan? Ya karena gua baca itu duluan. Paksa aku ikut dulu. Matahin aku buang basing-basing rambut itu. Dijadikan tempat tersebut sebagai naruh rambut, ya. Karena di situ tempat naruh rambut, aku taruh rambut itu di situ. Nah, jadi sebetulnya dogan itu bukan untuk naruh rambut, Bapak Ibu sekalian. Diambil kemudian diletakkan di langit-langit. Ketika anak lahir, Pak Ustadz, apakah harus, ya? Ini apa namanya? Pusar dia ini, ya, harus dipotong, kemudian dikubur oleh bapaknya, disimpan, tidak boleh ada wong yang tahu, kemudian ditaruh di tempat yang aman, nyaman, di bawah batang pisang, biar kepalanya dingin, biar dia senang. Mitos ini Bapak Ibu sekalian. Tak kata dalam ajaran Islam yang seperti ini, bahkan wong barat, wong kafir beda yakin dengan ini. Ketika misalkan lahir dipotong pusar, masuk ke dalam kantong, dibuang ini ke kotak sampah. Sehat baik, cerdas baik, anaknya yang namanya Michael Jackson segala macam, bahkan jadi artis, jadi apa, ya hebat-hebat. Kalau kita ya, sini kalian, cepat dikit dengar kau ngomong orang tua. Jauh dari Mesir gitu diajar ke model saya ini, ya ngapu mak. Ini anak kan lahir, nah ini apa dia ini namanya? Apa dia namanya? Tempuni. Tempuni ini kakek kau kubur ke, jangan dijenguk wong, diam-diam. Oh campur, apa nama manggil? Cak tak tahu jangan, cak tak tahu. Tujuannya apa? Biar anak ini tidak galak nangis, biar tidak dibesek ke setan. Ini mitos Bapak Ibu sekalian. Maka akhirnya apa dia jalan cabun, puntal ke baik sungai Musi lah. Wah sudah selesai. Bila perlu dimakan kucing biar gelap, dimakan ikan biar gelap, ya. Sama cak rambut kalau nak dipotong, apa nak kamu simpan lagi? Nak disimpan ke dalam mangkuk misalkan? Tidak, kapan dah lepas sudah. Baik ketemu nih, tidak kata urusannya lagi, sudah lepas jiwanya itu dengan jasad dia. Sama lah macam cak nanahan badan kita misalkan. Ketika dia sudah terbuang dari badan kita, lepas dari badan kita, maka tidak lagi rasa sakit. Meskipun ya, daging tersebut atau kutil tersebut kita pencet, tapi ketika masih nempel maka rasa sakit masih dalam jiwa kita. Tapi kalau sudah lepas seperti rambut, tak kata lagi kaitannya dengan diri kita, maka itu sudah menjadi kotoran biasa, bisa menjadi sesuatu yang bernajis. Jadi jangan sampai mitos-mitos yang seperti ini ya terjadi lagi, khususnya di tumbuhan bumi Mas ini. Aku selalu sampaikan di tengah buntung, alhamdulillah banyak pengikut aku selanjutnya. Tidak lagi, nah, oh ya Gus, yang Gus, tak tahu benar. Udah nih manggil aku terus, aku lagi ngedok untuk temui anak aku. Tidak boleh ditegur. Nah yang seperti ini mitos, yang seperti ini salah, Bapak Ibu sekalian. Jadi biarkanlah, buanglah di tempat yang tidak mengganggu suasana lingkungan. Jangan pula buang, Pak Ustadz buang mae basing-basing, dibuangkan di jalan. Akhirnya ya, laletan, busuk segala macam, mencemari lingkungan. Lah salah dulu. Maka sebaiknya diajarkan oleh uang-uang lama itu dikubur. Cuman pemahaman kubur inilah yang galak jadi salah pemahaman. Jadi intinya dikubur tapi tanpa ada syarat apapun. Silakan, yang penting tidak mencemari lingkungan. Itu masalah temuni, Ibu sekalian. Nah, pendidikan anak-anak ini yang paling penting. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun itu. Baik dalam usia kandungan ataupun setelah sehari baru lahir atau seminggu baru lahir, sebulan, setahun atau berdirikan umur yang panjang, pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini juga merupakan titipan bagi kita ya, yang harus kita sadari akan kembali kepada Allah. Titipan merupakan amanah dari Allah yang perlu kita jaga, yang perlu kita didik, yang perlu kita nasihati, kita bina, kita didik, kita kasih pelajaran, kita kasih ilmu, kita kasih hak-haknya, begitupun nafkahnya. Maka ketika mendidik anak ini, pertama kenalkan kepada ilmu agama. Supaya apa? Supaya ketika dia besar nanti, Bapak Ibu sekalian, ya,
Ketika dia misalkan melenceng, kemudian dia ingat kepada Allah, dia punya cara untuk bertaubat kembali kepada jalan Allah. Nah sayangnya kita ini, ya, ketika aku pernah ngisi pengajian, kutanya anak-anak, siapa yang nak masuk surga? Nunjuk tangan kalau, oke. Ada siko nunjuk tangan cuma ngeleng-ngeleng kepala deh. No, lagi pengapu budak ini mampu apa jangan-jangan? Ya, kutanya lagi dengan pertanyaan kedua, anak-anak, siapa yang nak masuk neraka? Tak kata ngangkat, siko tadi ngangkat lagi dia sampai ngeleng kepala. Ajak nak masuk neraka pun, tak terkeruan anak ini nak masuk surga pun nak masuk neraka. Selesai acara aku panggil sini nak. Kau tadi ini Ustaz tawari masuk surga, kau ngangkat tangan. Ustaz tawari siapa nak masuk neraka, yang lain tak kata yang ngangkat tangan, kau ngangkat tangan. Kau ini sebenarnya nak masuk apa? Pesan bapak aku tahan, emak aku tahan, aku tak boleh masuk apa-apa. Terus kau nak masuk apa? Masuk polisi. Yang penting masuk polisi, Rubun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, boleh dia masuk polisi, tapi tanamkanlah akidah-akidah Islam di dalam hatinya. Ketika dia menjadi polisi, polisi yang beriman. Ketika dia menjadi presiden, presiden yang beriman. Ketika dia menjadi dokter, dokter yang beriman. Ketika dia menjadi seorang ulama, ulama yang memang betul-betul beriman. Maka oleh karena itu, anak ketika usia 0 sampai 6 tahun, kata para ulama di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, Syekh Mutawalli Sya'rawi menerangkan 0 sampai 6 tahun jadikanlah dia seperti raja. Apa yang diinginkan dia, maka kita berikan. Tapi diarahkan, jangan diberikan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang membawa negatif baginya. Sesuatu yang bermanfaat, apa yang dia inginkan kasih, ya. Jangan dimarahi, dimanjahi. Ini hak dia supaya besar nanti dia tidak, yaitu masa kecil kurang bahagia. Kasih sayang wong tua dikasihkan kepadanya ketika 0 sampai 6 tahun. Tapi jangan dikit-dikit. Sini nak es krim, maju nak es krim terus dia. Nah, ujung-ujungnya ompong giginya. Tidak pacak makan lagi gara-gara dikasih es krim terus. Jadi 0 sampai 6 tahun kasihlah dia kebahagiaan. Jadikan dia seperti raja. Yang namanya raja, makan dia disuapi, minum dikasih, meseng diceboi, nak jalan digandengi. Namanya raja. Ya. Seperti itu. Namanya raja. Ketika dia berusia 6 tahun sampai 12 tahun, jadikan dia seperti prajurit. Ketika dia sudah berusia 7 tahun, nak sholat kau nak, pergi sholat. Nak belajar kau nak, belajar. Sini setel Al-Quran sama bapak. Sini ngaji sama bapak. Sini perintah dia yang baik-baik. Perintah dia yang bermanfaat. Ada batas-batas waktunya ketika kita tegas, ada batas waktunya ketika kita memanjahinya. Maka ketika usia 7 tahun sampai 13 tahun atau sampai di usia balik, yaitu jadikan dia sebagai prajurit. Perintah dia, tapi perintah yang bermanfaat. Jangan dikit-dikit, nak sini kereta emak, nak sini gosok emak, nak sini pijak emak. Besar kayak jadi tukang urut dia. Ya. Jadi perintah yang baik-baik supaya dia betul-betul jadi yang masa depannya jadi bagus. Ketika usia 16 tahun sampai selanjutnya, maka jadikanlah sampai dia menikah, jadikanlah dia seperti teman. Jangan dimarahi lagi, Pak. Ketika dia sudah usia 16 tahun sampai ke atas, jangan dimarahi lagi, jangan dipukuli lagi, jangan dipermalukan lagi di depan teman-temannya. Kenapa? Karena dia sudah punya izzah, harga diri, malu dia. Makanya anak suka melawan kepada kita, kita salah mendidik. Ketika anak berusia 0 sampai 6 tahun, kita jadikan dia tadi sebagai prajurit. Nah, sini kok, cepet kau nangis terus kau. Pak, ini terbalik. Harusnya diberikan kebahagiaan, kesenangan apa yang dipintanya kasih. Jangan sok-sok tegas tapi salah tempatnya, salah waktunya. Nanti ketika sudah berusia 7 tahun sampai 13 tahun, baru ajarkan dia betul-betul. Perintahkan dia betul-betul. Memukul pun kepada dia, jangan sampai memberikan mudarat kepadanya. Sini nak, coba baca Al-Quran ini. Bismillah, patah giginya ya. Oh, jangan kepang-kepang, mobil tuh lecet, pegangnya lecet, aku patah ke tangan kau, putusnya, akhirnya tangannya ya sakit.
tiba-tiba demam 7 hari, dibawa ke rumah sakit. Apa kata dokter? Bapak mohon maaf, anaknya harus diamputasi. Jadi sesalan bagi wong tua. Ya, jadi namanya usia 6 sampai 7 tahun, mukul pun mukul hanya sekedar peringatan. Kemudian sampai dia usia 16 tahun ke atas, jadikan dia seperti teman. Jangan jadikan dia seperti raja. Sudah SMA, hei, ini siapa namanya? Desi, kau nak kemana? Sebentar nak, kau nak pergi dulu sama kawan. Agak dulu nak, sini. Cacat, makan dulu, cacat. Anak besar aja ini. Nah SMA, tak perlu lagi nak dicacat-cacat makan, nak disuapi, apalagi nak diceboi. Kilo, apalagi lanang, lah besar mah itu masih nak diceboi. Atau yang di sini masih diceboi lemah. Kaji, alhamdulillah. Nah, jadi kita harus tahu menempatkan 0 sampai 6 tahun, ajarkan dia, jadikan dia seperti raja. Kemudian 7 sampai 13 tahun, jadikan dia seperti prajurit. Kemudian 13 tahun sampai dia dari balik, sampai dia berusia, sampai dia menikah, jadikan dia seperti teman, sahabat. Jangan sungkan-sungkan cerita kepada anak kita. Nak, sini nak, cerita sama mama. Bercerita sama mamanya. Mah, tadi aku di sekolah. Dak singko dia ngaku, dia anggap ngecak kawan. Aku tadi mah di sekolah, ya, ada si Budi mah nembak aku mah. Tahu. Didengar ke, cak anggap cak kawannya. Terus nak cak mana nak? Jadi dia memang ngejar aku terus. Beli ke aku mak, beli ke aku model kawan. Nah aku dibeli ke HP mak. Jangan langsung dimarahin, baru kita kasih masukan. Nah ini kalau pandangan mama. Nah, sebagusnya kau hati-hati. Kenapa? Karena kau ini sudah mulai besar, dewasa, mulai labil sekarang labilnya. Jadi anak curhat cerita kalau isi hatinya dan rasionya. Oh kalau anak tadi segan sama orang tuanya, mak si Budi mak nembak aku dosa, pecah kepala aku sembelai kau nak balik lagi, rambut kau kebotak, aku siram dengan cukup parah. Takut lah anak ini masih di dekat itu oleh kawannya. Akhirnya apa? Dia tidak pernah curhat sama orang tuanya karena takut. Ketika orang tuanya tidak tahu masalah anaknya, dibawa anaknya pergi kemana-mana, akhirnya balik malam, ya, 3 bulan kemudian terdengar kabar bahwa anak ini, ya, bakal punya anak tanpa bapak. Oh hebat, ya. Batinnya ini Maryam dia. Banyak zaman sekarang yang nyanyi Siti Maryam. Siti Maryam itu, hebatnya Siti Maryam, mukjizatnya melahirkan anak tanpa bapak. Zaman sekarang banyak juga pak yang nanyain ke Maryam, lahirkan anak tanpa bapak. Bedanya kalau Siti Maryam itu ditiup oleh Allah. Kalau anak-anak zaman sekarang dipompa oleh wong baru dia punya anak. Sama-sama tidak punya. Jadi bapak ibu sekalian, jangan kejam sama anaknya. Jadikan dia seperti teman kita supaya dia tidak simpul. Curhat sama bapaknya, curhat sama emaknya. Jadikan dia seperti kawan. Dan jangan sungkan-sungkan ajak anak kita ini bila perlu berdua nih makan berdua. Anggap cewek-cewekan kalau sama bapak. Ke KFC berdua. Nonton bareng berdua. Supaya kedekatan antara wong tua, ya bapak sama anak itu mah baik. Dan anak bapak bisa mengontrol anaknya agar menjadi anak yang baik. Dan ini yang banyak salah di tengah masyarakat. Banyak salah di tengah masyarakat. Maka ketika dia sudah anaknya sudah besar, jarang ya di antara bapak ini yang mendekati anak sedemikian rupa kepada anak perempuannya, sehingga apa? Anak perempuannya ini kurang kasih sayang dari wong tua, akhirnya dia dapatkan kasih sayang itu dari pacarnya. Na'udzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ibadah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dilindungi oleh malaikat dengan tepaan sayapnya, dan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala meniti surganya Allah, jembatan Shiratal Mustaqim dibantu oleh sayap-sayap malaikat. Kenapa? Karena kita selalu hadir dengan majelis taklim yang seperti ini. Mudah-mudahan kita doakan anak yang baru saja dilahirkan ini, Alia Az-Zahra, dan dengan dikhitannya Abdullah Sayyid Zaki, maka anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua
tuanya, taat kepada Allah, bermanfaat bagi masyarakat Nusa dan bangsa ini. Mudah-mudahan tausiah pada hari ini pun memberikan keberkahan kepada dua anak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusannya dan menggapai cita-citanya dengan mudah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari balak serta malapetaka. Amin ya rabbal alamin.